Dendam atau gimana enggak dua pihak Enggak ada, bro. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Pak De banyak yang mengatakan kalau Pak De belum berdamai dengan masa lalu, belum move on seperti apa? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa pertanyaan kayak gini nggak apa-apa. Kan dicek di YouTube-nya kan. Yang belum berdamai itu siapa? Gitu. Yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba nuduh saya ngomongin masa lalu? Kalau nggak ada omongan Maya di masa lalu yang saya capture dalam kumpulan fitnah dan fitnah itu, kan nggak mungkin ada dong, ya kan? Ini memang wartawan nanyanya pada pinter-pinter. Nggak apa-apa. Berarti komentar-komentarnya bagaimana? Menanggapi banyaknya komentar gitu di akun netizen. Kalau tidak ada balasan dari Maya bahwa itu fitnah, berarti memang itu fitnah. Ngerti nggak maksudnya? Kan saya udah ngelempar bola nih, ini fitnah nih, ya kan? Kalau nggak ada balasan ya berarti memang itu fitnah. Gitu. Tapi komentar dari anak-anak gimana sih Pak terkait Dengan mengeksploitasi anak di bawah umur, berdampaknya luar biasa. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia emas. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan. Nggak boleh ini terganggu psikososial. Pak De mungkin bagaimana Pak De? Boleh diceritakan keadaan Safi sendiri mungkin bagaimana Pak De? Dampaknya mungkin. Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Gitu. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap banyak yang melakukan gitu loh. Jadi kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jera, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Oknum netizen nih. Kondisi SA sendiri bagaimana? Kondisi psikolognya mungkin Pak De komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf. Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Ya, itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Nggak ada. Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Pak De, kalau kondisi SA sendiri mungkin bagaimana? Ya, ada curhatan atau ada yang membekas gitu mungkin Pak De, omongan netizen atau bagaimana? Kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support gitu. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu, teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi mungkin ada omongan Safia apa yang dirasakan setelah Iya reaksi dari ya ada lah, reaksinya ada lah, pasti ada reaksi. mungkin bagaimana? Murung pasti ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya Pak. Artinya banyak netizen udah yang membuli atau mungkin secara ya baru ini aja, setelah ada kemarin itu apa ya, ada hajatan lah, tapi tanggapan Teh Mulan sendiri seperti apa Pak? Artinya melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anaknya sendiri ya sama lah.
Mari.